Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat sehingga kita bisa berkumpul dalam acara wawancara kali ini. Salawat teriringkan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya yang terhormat Bapak Mayupi selaku narasumber kami kali ini dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya kami mohon maaf atas waktu yang telah disempatkan Bapak mungkin mengganggu aktivitas Bapak kali ini. Sebelumnya perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Matlaul Anwar, Fakultas Agama Islam, jurusan Pendidikan Agama Islam, semester 3. Jadi tujuan kami kesini itu untuk melaksanakan tugas akhir dari Pak Muhammad Jen, yaitu tentang Kematlaul Anwaran, yang mana pada wawancara kali ini yaitu bertema tentang upaya membawa Matlaul Anwar tetap jaya sepanjang masa. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu langsung saja ke pemateri atau ke narasumber kami alihkan tentang bagaimana sih upaya Bapak sebagai warga Matlaul Anwar ataupun sebagai pengurus besar Matlaul Anwar. Sebelum ke materi mungkin bisa tanya biodata dulu, Pak. Boleh? Boleh. Dicatat ya atau lain. Mohon maaf untuk pertama yaitu nama lengkap Bapak. Mahyupi aja. Bapak Mahdi. Untuk tempat dan tanggal lahir Pandeglang. 17 Juni 1960. Terus alamat Di tinggal sini. Komplek Karangindah. RT RW nomor dulu ya. Nomor 8 nomor 7 Nomor 7 RT RW 0407 Kelurahan Kadumerak, Kecamatan Karangtanjung, Kabupaten Pandeglang. Untuk selanjutnya mungkin tentang riwayat pendidikan Bapak dari mulai SD terus MTS atau SMP atau kemudian aliyah. Bapak lulus MI ya, lulus MI 73. MI 73. MI mana Pak kalau MA MA di Jiput. ya. Tahun Terus MTS tahun 77. MTS MA juga. MA juga. MA tuh lain. Ya, kemudian aliyahnya SPG. Bapak SPG. Sekolah Pendidikan Guru. ya. Sekolah Pendidikan Guru SPG itu lulus tahun 81. Di mana itu kalau tempatnya? Situ di Cekek. Oh, di Ciekeng. Yang sekarang SMA 6 itu dulu SPG itu. Wow. Enggak. Maksudnya SMA SPG pindah ke SMA. Kayak Enggak. namanya itu. Namanya dulu SPG itu. Gedung itu punya SPG dulunya. Kemudian SPG hilang jadi SMA. Iya. SMA 6. Soalnya sekarang nggak ada SPG sekarang kan? Enggak ada. Dari tahun 90 sudah hilang SPG. Iya. Terakhir tahun 90. Kemudian untuk S1 gimana? S1 Untirta tahun 95. Wow. Udah lahir Sep. Belum lahir juga kamu. 95 merdeka. 45 mereka juga. Kemudian S2-nya Pak? S3 apa mau? Maksudnya apa kan sebelum S3, S2 dulu. Enggak. Bapak S1 aja. S2-nya di UHAMKA tahun 2002.
belum lahir. Kamu lahir tahun berapa? 2003 Oh, 2003. Saya di sini. Harus salah Pak. Udah S3-nya Pak? Enggak, Udah Nggak, cukup. belum ya, proses mungkin. enggak. Oh. Udah tua. Kemudian jabatannya di pengurus pengurus pengetahuan Di PB ya. Iya, PB. Di PB Kepala Departemen Pendidikan Menengah. Kita sebagai ketua ya Pak. Ya, Ketua Departemen Pendidikan Menengah. pendidikan menengah itu kayak gini. SMA, SMK itu menengah itu. Iya. SPG. Aliyah. Jadi SMK, SMA, aliyah itu namanya pendidikan menengah. Bapak ngurusin di bidang itu. Heeh. Kalau sanawiyah, SMP, SD, MI itu namanya pendidikan dasar. Udah. Kamu harus tahu tuh nama-nama itu tuh. Jadi pendidikan dasar itu SD, sanawiyah, SMP itu pendidikan dasar namanya. Kalau menengah itu SMA, SMK, aliyah dan sejenisnya. Sederajat ya. Kalau S1 itu kan perguruan tinggi namanya PT ya. Iya. Udah teh. Kemudian yang terakhir mungkin tentang biodata itu apa sih moto hidup Bapak gitu? Hidup untuk dakwah. Hidup untuk dakwah. Mantap. Udah teh. Ya Pak, mungkin hanya itu tentang biodata Bapak. Langsung saja kita ke materi inti atau ke tema kita ya, yaitu tentang upaya membawa Matlaul Anwar tetap jaya sepanjang masa. Nah, bagaimana sih pendapat Bapak atau strategi Bapak supaya Matlaul Anwar ini tetap jaya gitu meskipun di era modern, era globalisasi gitu tetap jaya seperti itu Pak. Kami serahkan kepada Bapak, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana upaya membawa Matlaul Anwar ini untuk tetap eksis ya di zaman manapun. Kita ketahui bahwa berdirinya MA ini sebenarnya organisasi Islam tertua itu di Indonesia adalah MA. Ya. MA itu kan berdiri tahun 1916. Ya, Muhammadiyah itu 26 NU loh, berapa? 26 tuh NU. Iya. NU itu 26. Muhammadiyah itu di 20-an ya. Di 22. Jadi sebenarnya Matlaul Anwar itu berdirinya lebih tua dari ormas-ormas Islam yang lain. Yang sekarang mereka itu besar, tetangga kita itu Muhammadiyah besar. Muhammadiyah itu sudah lebih jauh dari kita. Mereka punya perguruan tingginya banyak. Universitas Muhammadiyah di mana-mana ya, di Jakarta, di mana malah sampai universitasnya punya pendidikan S3 ya. Seperti UHAMKA, Bapak dulu kuliah S2 itu di UHAMKA. Di mana namanya? Di Pasar Bo. Dan sekolah-sekolah lain. Universitas Muhammadiyah banyak. Kemudian rumah sakit juga termasuk perusahaan-perusahaan lain yang sifatnya bisa sosial tetapi juga bisa menghasilkan keuntungan. Nah, NU kemudian berdiri pada tahun 1926. Juga mereka bisa dikatakan besar ya hari ini dari sisi organisasinya di tingkat nasional. Mereka bisa berkiprah, bisa kerjasama dengan pemerintah, dan mereka bisa menempatkan orang-orang tertentu di jabatan-jabatan tertentu di pemerintahan, seperti kepala Kemenag kayak gitu, bisa jadi menteri juga. Dari Muhammadiyah juga sama. Muhammadiyah juga itu biasanya jatahnya kalau Kemenag itu NU, kalau Menteri Pendidikan biasanya Muhammadiyah gitu kan. Jatah-jatahnya ada jatah-jatah tertentu. Karena sesungguhnya jabatan menteri itu jabatan
apa ya, politis, jabatan bagi-bagi kue. Ya. Kalau dari Matul Anwar tuh belum, ya belum ada tuh. Misalnya MA nih diberi jatah untuk menjadi menteri A gitu. Ini memang secara politis di MA ini sangat berat gitu. Karena MA ini ya bukan Muhammadiyah juga bukan NU ya. Iya. MA punya jati diri sendiri. Hanya bedanya kalau MA ini secara politis orang-orangnya di dalamnya itu partainya kemana-mana gitu. Partai. Jadi orang MA itu si ini dengan si ini ikut partai Demokrat gitu. Kalau ini ikut partai P3, ini ikut PAN gitu. Yang itu ikut PDI, sehingga kemudian MA ini menjadi yang namanya kepentingan politisnya karena beda-beda, ya susah untuk mendapatkan kursi tertentu. Nah kalau Muhammadiyah kan jelas, dulunya itu kan seperti Muhammadiyah partainya PAN gitu ya misalnya. Nah semua pasti kalau orang Muhammadiyah wajib ikut PAN gitu kan. Orang NU kalau dulu P3 gitu kan, ikut ke P3 semua gitu kan. Kalau ya walaupun tidak semuanya, tetapi paling tidak itu 70% mereka ikut P3. Nah, sekarang NU itu terpecah, ada yang di P3, ada juga yang ke PKB ya. Iya, PKB. Tapi paling tidak mereka orang-orang NU pasti di situ, nggak ada orang NU misalnya ujung-ujung ke PAN gitu kan, nggak ada. Ya nggak. Iya. Sehingga kemudian ketika mereka partainya besar nih, misalnya pakar PKB besarnya oleh NU, maka berupaya bagaimana PKB ini juga menempatkan orang-orang NU yang memang kredibelnya bagus, kemudian dia punya pengetahuan yang bagus, didudukan jadi menteri gitu kan. Nah kalau MA kan enggak. Karena semuanya ini mau ke sini, ini ke sini gitu. Seperti kemarin pemilihan presiden. Kalau NU itu semua Jokowi aja semua kan gitu. Bukan nama rek goreng, rek bagus, mau jelek mau tidak, pokoknya Jokowi gitu. Iya. Dan itu mereka samina wa atona, para kiai. Nah kita di MA tidak gitu kan. Kemudian presiden yang separuh Jokowi, separuh Prabowo. Jadi pecah-pecah gitu. Nah ini salah satunya kalau di MA dari sisi bagaimana mengikuti partai, karena memang di MA itu tidak ada misi bagaimana agar mendirikan partai atau misalnya agar semua warga MA harus ikutnya di PAN semua, nggak ada itu perintah itu. Ya, walaupun sesungguhnya MA itu juga boleh berpolitik gitu. Sesungguhnya boleh juga berpolitik. Karena misi MA itu kan dakwah ya, sosial, pendidikan ya, dan juga politik kan gitu. Jadi MA ini kan kita berupaya berdakwah dalam rangka mengembangkan bagaimana agar masyarakat khususnya dulu di Menes itu memahami agama dengan baik ya. Kemudian secara sosial juga bermasyarakat itu juga jadi binaan MA. Kemudian budaya juga sama gitu. Tapi paling ditegaskan dalam MA itu kita berupaya selalu di pendidikan yang paling utama. Itu pun kita di pendidikan ketinggalan juga oleh Muhammadiyah, ya kan? Ketinggalan juga oleh Muhammadiyah. Ini memang salah satu faktor kenapa kita di MA ini juga tertinggal oleh organisasi sebelah kita. Nah, singkatnya kalau menurut Bapak, sesungguhnya pertama MA itu kalau dari dulu selalu selalu ada istilah yang jadi ketum harus orang Menes aja gitu. Jadi tidak terbuka ya. Kalau orang di Muhammadiyah kan
mau orang Jawa mau orang mana, dia di organisasi Muhammadiyah, ketika dia eksis, dia mau berdakwah dengan ikhlas dan dia kredibel, ilmunya kredibel, maka ketika dia berhak untuk menjadi ketua walaupun bukan keturunan Kiainya Madahlan, Iya. maka boleh dia jadi ketua umum kan gitu. Nah sementara kalau MA, menurut pandangan Bapak nih ya, dari dulu selalu ingin menesisasi ya. Monetisasi. Jadi Iya, iya. iya kan, yang jadi ketua PP dari dulu pengennya orang menes aja gitu. Pengurus-pengurusnya kebanyakan orang menes aja gitu. Baru sekarang ini kan, setelah Pak Isar Jueli itu kan mulai terbuka. Isar Jueli kan bukan orang menes kan, yang almarhum, yang pendiri Unma juga kan, Pak Isar Jueli yang meninggal waktu Iya. tahun kemarin karena COVID, itu orang Rangkas kan. Mulai terbuka. Terus sekarang orang Serang, Iya, Pak Haji Mbai Mulyasari. Ini mulai terbuka. Itu pun Banyak perdebatan. banyak perdebatan di dalamnya, banyak terjadi yang tidak kita harapkan, itu konflik, ada aja konflik. Nah ini yang membuat MA kemudian menjadi tidak moderat ya. Jadi yang menjadi di sini, duduk di sini harus keturunan Ki Mas Abdurrahman aja, kan nggak juga gitu kan. Iya. Nah, ketika memang orang ini bisa kita percayakan untuk menjadi ketua umum, kenapa tidak ya, walaupun itu bukan keturunan, bukan duriat ya istilah. Kalau di itu kan kita orang-orangnya pengen duriat aja, duriat nggak juga gitu. Nah ini yang menjadi salah satu kendala di Matul Anwar itu, untuk bisa menjadi besar ya. Kemudian kalau Bapak sering banyak ngobrol kemudian dengan teman-teman, kemudian dengan membaca cerita-cerita orang tua kita, dari dulu selalu terjadi konflik di MA itu. Seperti Malnu itu dulunya kan Matul Anwar, Iya. ya kan. Malnu itu kan Matul Anwar Linadatil Ulama ya. Itu kan perpecahan dari MA juga. Terus yang di Ciputri itu Anwarul Hidayah. Bapak dengar dan katanya dulu itu juga adalah bagian ya. Salah satu bagian kiai yang tidak puas di Matul Anwar kemudian mendirikan Anwarul Hidayah. Nah ini yang oleh kita sebagai generasi muda Matul Anwar ini jangan sampai terjadi Iya, betul, Pak. konflik-konflik kecil seperti ini yang kita tidak punya pemikiran yang moderat. Ini berbahaya gitu ya. Sesungguhnya kalau dalam Islam itu seharusnya kita ketika perintah dari pimpinan atau kebijakan dari pimpinan, kalaupun kita itu misalnya tidak setuju, ya sudah samina wa ta'na saja kan gitu, harusnya kan begitu kalau dalam agama. Perintah Rasul itu kan begitu. Jangan sampai terjadi konflik. Kalau boleh perdebatan, misalnya kalian di organisasi, misalnya di organisasi HIMA atau HMI atau pemilihan apa? IMM. Pemilihan presiden kampus itu apa namanya? Resma. Kayak itu. Boleh-boleh saja kan perdebatan itu terjadi sebatas ya. Sebatas debat-debat itu debat-debat muzakaroh yang masih dalam tataran koridor agama gitu. Kita sebagai kader-kader Matul Anwar yang berjuang ke depan untuk dakwah di agama, kita harus sesungguhnya harus paham tentang agama, harus paham itu. Kan sebenarnya kita berdebat tuh nggak boleh. Seperti kita tuh dalam agama seperti demo mahasiswa yang nonton karena agama di gedung DPR kayak gitu. DPR. Ya. Tukang demo. Nggak Itu boleh sebenarnya demo. kita dalam agama nggak boleh gitu. Nggak Kan boleh. ada cara-cara lain secara Islami yang boleh kita lakukan. Nah apalagi yang demo itu lebih gawat lagi. Bapak sering dulu kalau waktu di kampus sering marahi mahasiswa. Kalian itu demo pas
kalau dengar adzan ya udah berhenti demonya dong. Jadi kalau dengar adzan ya udah berhenti demonya, ke masjid dulu gitu kan. Dari habis sholat istighfar, banyak-banyak istighfar, baru balik lagi kan di situ. lagi. demo lagi. Ya. Ini mau demo terus pas dipanggil adzan oleh Allah cuek-cuek aja gitu. Malah justru kita menjelek-jelekan pemerintahan, menjelek-jelekan DPR gitu kan. Yang sesungguhnya itu belum pasti kebenarannya kan gitu. Jadi debat itu sesungguhnya yang dilarang, yang boleh itu muzakarah dalam agama itu. Muzakarah itu ngobrol, saling berpendapat, tapi dengan cara-cara Islami. Nah, kita ke depan sebagai generasi muda Matul Anwar ya mestinya mumpunilah dalam hal ilmu-ilmu agama seperti itu. Jangan hanya taunya konsep demokrasi. Demokrasi dalam Islam ada gitu, tapi yang bagaimana bukan demokrasi yang hari ini. Kalau kita misalnya sekarang berpikir demokrasi hari ini kan hebat Pak, ini kan bisa rakyat aja bisa ngomong gitu. Sekarang Bapak tanya, di mana di dunia ini yang hidupnya benar sejahtera rakyatnya dari hasil demokrasi yang sekarang? Nggak ada. Amerika itu kata orang itu, katanya maju apanya? Maju malingnya. Banyak maling nih. Coba kamu, memang di Amerika itu maju demokrasinya, maju masyarakat, tapi sesungguhnya di dalamnya penuh konflik sesungguhnya. Nggak tahu aja gitu. Sesungguhnya. Jadi dengan selalu ingin masyarakatnya ditampung pendapatnya semuanya ya nggak mungkin lah. Ya. Jadi milih pemimpin itu kan kita sebenarnya dalam Islam itu sudah atur dalam agama, dan juga dalam milih pemimpin itu harus sesuai dengan koridor-koridor walaupun demokrasi Islam. Demokrasi yang sesungguhnya sekarang terjadi di kita kan liberalisme kayak gini, dengan liberal dan kapitalisme ekonominya kan akhirnya kemudian jadi sekarang kan seperti begini. Ya nggak berkah. Ya. Nggak berkah, sehingga kemudian sekarang negara kita hutangnya aja sampai 6.000 triliun lebih. Utang ya. Ya. Jadi untuk bayar hutangnya aja harus ngutang dulu itu negara kita sekarang. Kita mau bayar hutang bunganya nih, bayar bunganya itu kita harus ngutang dulu di orang lain, Dut. Jadi saking udah nggak kebayarnya gitu negara kita. Kalau negara kita ini makmur, akibat tidak apa? Akibat tidak berkah itu. Nah jadi kembali kepada persoalan bagaimana MA ini ke depan kita harus eksis sepanjang masa. Ya harus dibangun dari dalam dulu mental kitanya. Ya. Mental generasinya, mental pengurusnya, ya, yang sadar-sadarnya mengetahui agama secara mumpuni dan bagaimana dia mengamalkannya, itu yang lebih penting. Jadi tidak hanya sekedar mengedepankan hawa nafsu, itu ya nggak boleh. Kalau kita memang ingin jaya. Para sahabat dulu ketika dia bagaimana ini, ketika dari zaman Rasulullah kemudian diganti oleh Abu Bakar, diganti oleh Sayyidina Umar, diganti oleh Utsman dan Ali. Para sahabat ini bagaimana mengurus negara, mengurus organisasi, itu semuanya dengan amal agama yang sempurna. Jadi karena mereka taat kepada Rasulullah, yang harus diingat oleh kita nih, bahwa Ki Mas Abdurrahman dengan reng-rengannya, Ki Asin segala macam dulu mendirikan Matul Anwar,
Itu dulu Menes itu dalam keadaan gelap katanya kan begitu. Artinya di Menes itu penuh dengan rampok segala macam. Bagaimana masyarakat Menes ini agar mempunyai ilmu agama dan mereka bisa mengamalkan agama secara baik. Maka alhamdulillah dengan dipusatkannya pendidikan dulu di situ, ya. Kemudian berkembanglah, alhamdulillah banyak orang Lampung, banyak orang Menes, orang mana-mana, semua banyak pesantren di Matlaul Anwar. Kemudian ditugasi oleh Ki Mas Abdurrahman, ada yang ke Malingping. Setelah lulus dari situ ditugasi ke Malingping, diberi surat doang, sacuir SK. Kamu dakwah ke Malingping, kamu dakwah ke Karawang, kamu dakwah ke Bogor, kamu dakwah ke Rumpin, kamu dakwah ke Lampung. Dan sekarang berkembang kan MA. Itu semua semata-mata untuk dakwah agama agar masyarakat di seluruh Indonesia, harapannya, dan seluruh dunia dan seluruh alam ini, dulu cita-cita Ki Mas Abdurrahman itu agar orang ini mengenal agama, dan setelah belajar agama mereka harus mengamalkan agama secara baik. Terlepas dia itu sebagai PNS, apakah dia sebagai petani, apa dia sebagai pedagang, terlepas dari semua itu, pada prinsipnya agar bisa mengamalkan agama secara baik. Dakwah itu kan maksudnya apa? Coba dakwah, mengajak. Ya. Ya. Dakwah itu mengajak, kemudian tabligh menyampaikan. Ya kan? Dakwah itu mengajak orang untuk kepada kebaikan, mengajak orang untuk mau ke masjid kalau sholat berjamaah laki-laki, ya kan, dengan belajar ilmunya juga kan gitu, itu dakwah. Nah di MA dakwah ini melalui pendidikan, karena melalui pendidikan itulah sebagai medianya, maka dakwah itu menjadi efektif. Walaupun sesungguhnya juga banyak juga yang tidak sesuai dengan harapan. Contohnya begini, anak ini lulus dari aliyah, ya, dari aliyah Matlaul Anwar katakan. Kan dia di situ belajar agama ya, dari sanawiyah belajar agama tentang sholat, tentang segala macam ya, sampai belajar pelajaran umum, matematik segala macam. Sampai lulus aliyah juga, ilmunya dia hebat juga, jadi dia jadi juara di situ, atau misalnya jadi orang yang paling lulusan terbaik. Tapi kan belum tentu amalnya baik juga ya, bener nggak? Iya. Benar. Kalau imannya juga dia lemah, maka amalnya juga jadi lemah. Karena kunci orang bisa beramal dengan baik itu harus punya iman yang kuat. Itu bisa dilihat oleh kita hari ini. Kenapa itu hari ini masjid itu? Kalau misalnya Isya banyak kosong, Paling sebaris. subuh Apalagi. kadang-kadang subuh itu dia yang azan, dia yang qomat, dia juga yang jadi imam. Ada makmum satu orang. Kenapa? Karena imannya lemah. Ya. Imannya lemah. Karena imannya tidak diikhtiarkan. Banyak hari ini anak-anak di Unma, Bapak dulu sering mengajak kepada teman-teman dosen, kepada mahasiswa. Kalau mereka dengar adzan itu cuek-cuek aja itu. Iya, sekarang juga sama Pak. Nah, sekarang juga. Harusnya Unma itu jadi kampus dakwah. Jadi rektor, wakil rektor, termasuk dekan, semua, termasuk dosen, ketika mendengar adzan mereka harusnya mau ke masjid, berhenti dong ngajar gitu. Cuma berhenti doang, Pak. Ini mah Dengerin aja. dengerin, itu kan ada yang di pemerintahan ya. Sekarang udah ada adzan, kita dengarkan dulu adzan. Udah lanjutin lagi. Adzan setelah berhenti, Lanjut lagi. Iya gitu. sampai ada lagi. Iya kan? Ini salah satu, ya, ini ini perusak dakwah itu, ya. Iya. Kalau di Muhammadiyah itu nggak begitu. Jadi kalau di Universitas Muhammadiyah itu ketika mendengar adzan semuanya berhenti, ya, rektor semua, mahasiswa semuanya ke masjid, masjid itu penuh semua, zuhur, asar. Nah,
kita dakwah ini ada kelemahannya, tidak dibina imannya tidak diikhtiarkan semua mahasiswa. Karena memang tidak ada tauladan dari jajaran pejabatnya ya, dengan karyawan-karyawan di Unma. Dari dulu tuh Bapak susah itu, bagaimana mengajak mereka untuk mau. Paling itu di musola di atas itu Bapak sering di situ. Itu paling juga. Kemarin juga Bapak minggu kemarin dari situ. Itu asar. Paling juga itu 2 baris, 3 baris itu. Padahal sebenarnya orang tuh banyak gitu. Di rektorat tuh yang tempat kamu kuliah sekarang tuh di Fakultas Agama itu kan ya, karyawan di situ berapa puluh orang itu. Termasuk rektor juga di situ. Iya. Gedung baru. Tapi kan pejabat-pejabat sini kan tidak ada ketika. Padahal sebenarnya adzan itu yang memanggil itu bukan orang. Iya. Itu panggilan Allah itu. Adzan itu panggilan Allah sesungguhnya. Dan itu diimplementasikan oleh manusia. Ya. Ini yang di Unmad termasuk kampus dakwah yang lemah. Kalah dengan yang di MA Menesnya. Kalau di Aliyah Menes, Sanawiyah Menes, itu kalau mereka sebelum duhur itu, sebelum adzan, itu mereka semua Istirahat. sudah keluar dari masjid, Iya, dari iya, kelas, betul, Pak. dan mereka sudah siap untuk sholat. Mereka sudah berwudu, dengarkan adzan. Iya, betul. Ya. Walaupun sebagian gurunya Tetap aja. tetap aja Betul nggak sholat banget, Pak. berjamaah, itu kan? Aduh. Anak-anaknya disuruh sholat, gurunya enggak. Iya, benar, Pak. Alumni. Alumni. Berjamaah itu wajib hukumnya bagi laki-laki itu sesungguhnya. Walaupun itu dalam Imam Syafi'i dikatakan sholat berjamaah itu katanya fardu kifayah. Tapi fardu kifayah sholat berjamaah dengan fardu kifayah menyolatkan mayit beda. Iya. Kamu harus tahu hukum itu. Dalam beberapa kitab fikih juga dijelaskan dalam kitab-kitab Syafi'i bahwa kalau sholat berjamaah itu harus memenuhi, walaupun fardu kifayah hukumnya, tapi itu harus memenuhi tingkat keramaian masjid. Artinya gini, kalau di kampung Bapak ini di sini ada 100 orang laki-laki yang sudah wajib sholat, maka minimal kalau tidak ingin durhaka nih masyarakat di sini tidak berdosa, itu minimal 60 orang itu harus sholat berjamaah di masjid. Masa di masjid. Iya. Yang 40-nya enggak, itu artinya dia sholat yang di rumah 40 orang ini tidak berdosa. Tapi kalau misalnya 100 orang yang wajib harus sholat berjamaah, tapi yang sholat hanya 20, apalagi seperti tadi kita sholat asar ya, nah yang lainnya sholat di rumah, sholat ongkoh, dosa ongkoh itu. Gitu, Pak. Iya. Kalau kalian perempuan kan enggak. Kalau perempuan mah harus sholatnya di rumah, di dalam rumah lagi. Jadi di dalam rumah lagi. Jadi artinya di kamar. Di kamar. Harus tersembunyi di dalam kamar, di kamar lagi. Jadi di kamar ada kamar lagi gitu. Di kamar ada kamar lagi. Masih ada kamar lagi. Tapi kalau laki-laki kan gini, kita ini sebagai umat Rasulullah, Ki Mas Abdurrahman ini mengajarkan kepada kita, ini kan dari Rasulullah SAW, ya, dari sahabat. Ini yang hal yang paling penting harus kalian ingat. Dasar kita melaksanakan agama itu 2, ya, mau sholat kek, mau puasa kek, mau dakwah kek, mau tabligh, itu semuanya dari Al-Quran itu kuncinya. Benar nggak? Nah, Allah dalam Al-Quran itu berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum innallaha ghafurur rahim." Hai Muhammad, katakan kepada umat kamu, kalau kalian mencintai aku, kata Allah, maka ikuti aku. Aku itu Muhammad maksudnya. Jadi kalau kalian nih, kalau kita nih, ya, mencintai Allah, kata Allah, maka maneh kudu milu Muhammad. Nanti kalau sudah kalian mencintai dan mengamalkan apa yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad, maka sesungguhnya kalian itu telah mencintaiku, kata Allah. Dan kalau kalian sudah mencintaiku, kata Allah, ayaghfir lakum dzunubakum, maka akan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah SWT.
dzunubakum wallahu ghafurur rahim, dan Allah sesungguhnya Maha Pengampun. Jadi kalau kita ingin benar nih ngomong cinta kepada Allah, ikuti Muhammad. Kan begitu. Iya. Nah, kalau sudah mencintai, ikuti Muhammad itu apa? Mengamalkan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Qurannya firman Allah, hadis-hadisnya adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah itu namanya sunnah, yang disebut dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah sholat berjamaah. Kenapa sholat berjamaah? Karena Nabi Muhammad itu ketika dia mendapatkan kewajiban untuk sholat sampai dia wafat, sampai dia sakit asar tuh, sebelum dia meninggal, sampai dia tertatih-tatih dibawa oleh sahabat, setelah dia berwudu pingsan lagi sampai 4 kali pingsan. Itu Nabi Muhammad hari itu menyerahkan imamnya kepada Abu Bakar untuk sholat berjamaah. Dan Nabi Muhammad selama hidupnya nggak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Artinya bahwa kita kalau melakukan sholat berjamaah itu adalah ikut sunnah Rasulullah SAW. Dan pahalanya juga kan dikasih berapa? 27. Ada yang mengatakan hadis 25. Tapi kalau kita sholat sendiri di rumah, cuma dapat 1 itu pun kalau sah. Kalau enggak, berarti kita enggak sholat. Nah, dalam ibadah di dalam agama Islam, hal yang paling utama itu adalah sholat. Kamu kan dulu pernah di Sanawiyah, siapa yang sekolah di Sanawiyah dulu? Sanawiyah siapa? MTS. Ada hadis itu tuh yang apa namanya? Bahwa awwalu ma yuhasabu fil abdi fi yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab di yaumil qiyamah itu nanti adalah sholat. Wa idza saluhat salat syari amalihi wa idza fasadat sairu amalihi. Apabila sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalmu, dan apabila sholat kamu tidak baik, maka tidak baik seluruh amalmu. Walaupun naik hajinya 100 kali, kalau kamu nggak benar, sholatnya nggak ada apa-apanya. Dan itu jelas, as-sholatu imaduddin, bahwa sholat itu adalah tiangnya agama. Kalau sholat, barang siapa yang mendirikan sholat, bahwa sesungguhnya dia adalah menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia sesungguhnya merobohkan. Jadi sholat dulu yang dihisab gitu. Nanti dia bil maksari. Nah sekarang kampus dakwahnya aja di Unma, dengar adzan aja cuek-cuek aja. Ayo, aparatnya semua cuek-cuek aja, mahasiswanya komo. Bapak dulu sering pernah nyarikan budak HMB baheula jeung budak HMB, budak apa? Anak-anak itu tuh si hari itu apa namanya? PMI. Jadi, nah kalau kita ini di MA ingin langgeng, bagaimana kita jaya terus, sebelum yang lain itu dulu gitu loh, dakwahnya ajak dulu bagaimana semua di lembaga perguruan di Matlab Anwar itu dimanapun adanya, di pelosok dan dimanapun, termasuk anak MI, ajak dulu sholat yang benar gitu. Karena ini pangkal itu. Itu sudah jelas dalam kitab-kitab Syekh Kimas Abdurrahman juga menjelaskan tentang sholat. Termasuk kalian bisa protes itu kepada dosen kalau lagi ngajar, Pak maaf saya mau sholat dulu gitu. Nanti dulu, enggak Pak, saya mau sholat dulu. Kan ada dalam hadisnya, ya Rasulullah, ibadah apa yang paling apa? Baik. Kata Rasulullah jawabnya, as-sholatu fi awali waktiha. Sholat di awal waktu. Jadi enggak laki-laki enggak perempuan. Sholat itu harus di awal waktu. Jangan engke heula. Ya. Jadi qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Berikutnya, kenapa kita harus melaksanakan sunnah-sunnah Rasul? Diamalkan ini. Mau minum, baca bismillah. Minum tidak boleh berdiri. Minum harus duduk, harus dengan tangan kanan. Karena kalau minum berdiri dan tangan kiri itu sama dengan perbuatan setan. Ya enggak? Hadis-hadisnya kan ada. La yashrabanna ahadukum, kamu waktu itu diam itu ingat itu hadis-hadis itu.
Tapi kan SD, gak Pak. diamalkan ya. Sekarang Iya. banyak dosen juga yang minumnya pakai tangan kiri begini, aqua. Iya, Minum sambil sambil jalan. berdiri pula. Iya. Padahal itu tidak sehat. Ada jaminannya mengapa kita harus ikut sunnah-sunnah Rasul. Hadisnya, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa di antara kalian mengikuti sunnah-sunnahku, maka sesungguhnya kamu telah mencintaiku. Dan kalau kamu mencintaiku, maka kamu bersamaku di jannah, kata Rasul. Jadi kalau kamu mencintaiku, maka kamu bersamaku di surga nanti. Dan itu aku jamin kamu mendapatkan syafaat. Tapi syaratnya kamu harus amal gitu loh. Mau tidur baca apa kalau mau tidur? Baca doa. Baca doa ayat kursi. Iya. Ada hadisnya kan? Iya, iya. Misalnya mau tidur. Jadi kita mau tidur sampai tidur lagi. Iya. Ya. Baca ayat kursi. Al-Ikhlas ya. Kulhu 3 kali. 3 kali. Qul huwallahu falak 3 kali. Falak minas 3 Kali. kali. Ada sholawat Fatimah. Betul. Apa itu coba? Subhanallah 33. Ya, subhanallah. Ya, Terus alhamdulillah. alhamdulillah 33, Allahu Akbar Allahu Akbar. 33. Baru tidur. Kamu kalau mau tidur udah bukan nonton tentang kamar. Udah HP TikTok Pak. kan sudah Pak. TikTok kan. Jadi gimana dia mau dilindungi sama Allah? Kena elek-elek. Jadi kita ini sesungguhnya dalam agama kebanyakan kita hanya ngomong, ilmunya punya tapi amalnya nggak ada. Iya, Pak, Ya. benar. Iya bener. Jadi harus yang pertama bagaimana agar MA ini ya, agar MA ini jaya Jaya. di zaman manapun. Sampai zaman Firaun, zaman apa? Zaman ke depan itu. Ya. Harus dibina kekuatan imannya, baik itu di pengurus maupun di generasi-generasi pelajar dan mahasiswanya. Ya. Kemudian amal agama secara sempurna. Walaupun kita tidak sempurna, tapi kita berupaya gitu semaksimal mungkin bisa melakukan itu. Ya Allah.